minal jin wal insan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmilah. Salatan wa salaman daiman bidaya mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'd. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam fan tarikh sejarah Islam yang pada malam hari ini kita akan berbicara tentang Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah. Sebelumnya mari kita tawasul hadiah fatihah kepada para leluhur kita, para muassis Nahdlatul Ulama, binatil ridul habinati ridul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabina naqra hadzal kitab kan nabi aslafuna wa rijaluna. Wa nasadi orang mubarak ila Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam waladhi wa zujiyat dzurriyyati wa ashabihi wa ila hadrati jami sadatina min bani alawi wa jami qutbir rabbani husan sultanil awliya Sidi Abdul Qadir al-Jilani Hasan al-Yasadi ila hadrati jamil awliyati sahih jamil hadrati jami muassis Nahdlatul Ulama husan Mbah Hasyim hadratu Mbah Hasyim Asy'ari wa Wahab Hasbullah Bisyamsuri ila hadrati wa Khalil Bangkalan ila hadrati Habib Hasyim bin Umar bin Yahya ila hadrati jami muassis Nahdlatul Ulama jami suun wa ila hadrati jamil Syekhina Mursyidin Murabbi Ruhina san fi Madinah Rasul Kediri wa ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar ila hadrati jami muslimin amin inna Allah yaghfir lahum yarhamhum darajat fihim barakati makaramati masrari anwar dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqabatu Tsaniyatu utawi iku mertelaken bait Al-Aqabah kang kedua. Di sanati salisata asyarata ing dalam tahun 13 minan nubuwati saking kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nabihi wa bi'un fid dharain amin. Al-Aqabatu Tsaniyatu utawi iki matelaken baiat Aqabah kedua. Di sanati salisata asyarata ing dalam tahun 13 minan nubuwati saking tahun kenabian. Wafada nggih. Sowan utawa bertemu. Nek cara makna aslinya adalah napa niku? Ada semacam utusan dari luar daerah masuk di kunjungan dari sebuah delegasi lah. Sowan ala Rasulillah ngatasi Kanjeng Nabi. Sapa salah satun wong telu wasabun lan 70 apane rajulan. 73 orang laki-laki wa mra'atani lan wong lanang wong wadon loro min Arabil Madinah saking penduduk Arab Madinah. Fabaya mongko padha baiat sapa niku mau sabauna wa salasah. Ar-Rasula ing Kanjeng Nabi indal Aqabati Tsaniyati ana sanding Aqabah ana meloro. Bentuk baiatnya bagaimana? Bentuk baiatnya adalah ala ayak budu. Ing atase yen to padha nyembah sapa sabaun salah satu wasabun niku Allah Gusti Allah. Di samping niku wala yusyriku lan ora padha nyekutuaken sapa salah satu wasabauna bihi kelawan Allah saya ning suwi-wiji. Wa ayamnau lan yen to padha melindungi jane maknane niku. Nek makna asline mencegah ning dimaksud niki mencegah yamna minal adu. Jadi mencegah dari permusuhan, dari musuh-musuh. Wa ayam nang liento padha nglindungi sapa sabaun wa salah satun ar-rasul ing Kanjeng Nabi ngono mau idza hajar. Ari kalane padha hijrah, lan kalane hijrah sapa rasul ilahi maring sabaun salah satun.
Huma akhraju mongko nuli padha milih nggih. Mana asline ngetok kene sing dimaksud adalah milih sapa sab'una salasatun isna asyara ing wong 12 apane nakiban pemimpine minhum saking salah satu wasabuna utawa ansor ngaten mawon nggih penak. Faqala mongko paring dawuh lahum maring isna nakib ni isna asyara nakiban niku wau sapa Rasul Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi terus memberikan pidato pendeklarasian kepada 12 orang tadi. Apa isi pidatonya? Antum wukala'u 'ala ghaumigum bima fihim. Kufala'u kafalatil hawariyin li Isa bin Maryam wa ana kafilun 'ala qaumi. Antum tawi sira kabeh iku wukala'u pira-pira wong kang den pasrahi 'ala qaumikum ngatasé kaum sira. Bima kelawan perkara fi kang tetep ing dalem kaum. Kufala'u tegese napa niku? Pira-pira wong kang nanggung kakafalatil hawariyin kaya dene oleh nanggung pira-pira kekasih Rasul ing Isa keduwe Isa ibni Maryam kang dadi putra nang Ibu Maryam. Jadi Hawarin itu adalah sahabat inti. Jadi carane wong sing diberi tugas khusus, mandat khusus oleh Nabi Isa. Yang sekarang kalau dalam apa kitab-kitab Injil itu disebutkan di dalam nama mereka. Jadi, Markus, ya toh, Yosef dan sebagainya nih. Wa ana utawi ingsun iku kafilun wong kang nanggung ala kaum ngatasi kaum ingsun. Akhirnya setelah mereka mendapatkan perintah dari Kanjeng Nabi, mendapatkan bayat dari Kanjeng Nabi, faraja'u mongko padha balik sapa napa niku Ansor, salah satu sebuah niku ilal Madinah maring kutha Madinah. Akhirnya setelah mereka kembali, apa yang terjadi? Pantasyara mongko gumelar apa Islamu agama Islam fiha ing dalam Madinah aktsara kalih luwih akeh minal marrati timbang saking ambalan al ula kang pertama. Ini tak cerita banyak, mboten sedikit cerita banyak tentang proses baiat kedua ini. Jadi nanti ada kisah-kisah yang lucu-lucu. Nek jenengan paham, nek ra paham ya lucu. Jadi setelah kemarin saya mengatakan tentang sinten napa niku Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu merupakan sinten utusane Kanjeng Nabi yang ditugaskan untuk mengajar penduduk kota Madinah. Setelah baiat pertama itu kan Kanjeng Nabi terus mendelegasikan Mus'ab bin Umair untuk mengajari mereka tentang masalah ibadah, tentang sholat, tentang cara-cara wudhu dan sebagainya. Intinya ibadah yang pertama. Jadi 12 orang tadi yang pada bait pertama niku disertakan kemudian balik disertai Mus'ab bin Umair. Nah, setelah Mus'ab bin Umair itulah berhasil mengislamkan tokoh-tokoh besar diantaranya adalah sinten Sa'ad bin Mu'ad, yang lain siapa? Adalah Asad bin Hudair, Usaid bin Hudair. Akhirnya penduduk Madinah, Bani Abdul Asyal itu semuanya masuk Islam. Kemudian setelah itu Mus'ab bin Umair ini kembali ke Mekah. Terus pada saat yang sama orang-orang Ansor niku pergi haji bersama kaumnya. Nyun sewu di haji pada waktu dulu sebelum napa niku syarat kenabian niku sudah ada. Jadi ada tradisi. Tradisi setiap tahun niku penduduk dari berbagai penjuru kalangan Timur Tengah niku menuju Ka'bah. Menuju Ka'bah bareng-bareng, kemudian di situ kumpul dengan berbagai macam. Jadi ya baik itu orang yang beriman atau musyrik semuanya kumpul di situ. Nah, keberangkatan Mus'ab bin Umair kembalinya kemudian bersamaan dengan orang-orang Ansor itu juga ingin melakukan menuju Mekah ke Ka'bah untuk bertemu dengan baginda Nabi bersamaan dengan orang-orang musyrik. Nah, ada kisah
Di dalam rombongan itu ada orang yang bernamanya Al-Bara' bin Ma'rur. Pada waktu itu, sholat perintah kanjeng Nabi masih menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Jadi ke daerah Syam, Palestina. Sholatnya ke situ, enggak ke Ka'bah. Cuma Al-Bara' bin Ma'rur itu ngeyel, cara wong ngeyel. Dia dalam perjalanan, dia mengatakan sama orang-orang Ansor yang lain, hati saya nernya kok pengennya sholat madhep Ka'bah. Ya enggak, Nabi itu perintahnya ke Baitul Maqdis. Enggak, saya pengennya ke situ. Jadi setiap dia sholat, yang sahabat-sahabat yang Ansor yang lain itu menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Bara' bin Ma'ruf tetap menghadap Ka'bah. Terus alasannya apa, Hus? Konon atiku nere kok nen hadap sholatnya ke sana. Akhirnya Bara' bin Ma'ruf ini merupakan tokoh yang sangat dihormati, ya disegani, tapi sehingga dia ndak napa niku, ndak serta-merta langsung disalahkan, ndak. Akhirnya Bara' bin Ma'ruf mengatakan, ya nanti kalau saya sudah sampai ke Mekah, coba tanya kepada Rasulullah. Salat saya ini salah atau benar? Terus alasannya apa? Demi Allah karena saya merasa ada sesuatu yang harus saya lakukan dan itu menuntut saya untuk menghadap ke Ka'bah. Akhirnya sampai di Mekah, kemudian mereka pergi bersama menemui Rasulullah SAW. Jangan dikira Baiat Al-Aqabah itu terjadi dengan enak. Memang nanti kita lihat tadi banyak kisah-kisah yang napa nggih, carane sangat-sangat dramatis. Jadi pada waktu itu mereka akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Mencari Rasulullah nih. Dan kebetulan orang yang mencari ini itu belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya mereka bertemu seorang, ditanya, kami ingin mencari Rasulullah SAW. Terus ditanya, lu kalian kenal enggak? Ya enggak. Tapi kalau Abbas bin Abdul Muthalib kenal enggak? Oh iya kenal, saya kenal. Saya pernah bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib karena dia pernah ke Madinah. Oh iya gini, sampai datang masuk masjid ke Ka'bah, cari yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib, dia sedang duduk bersama sahabat yang kau cari itu. Maksudnya bersama dengan Rasulullah. Ya akhirnya kemudian dua orang ini masuk, ya, rombongan ini masuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Terus terjadi pembicaraan, ya. Akhirnya matur, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku dalam perjalanan dan saya oleh Allah diberi petunjuk untuk masuk Islam. Cuman saya kalau sholat pasti menghadap Ka'bah. Nah sikap ini tidak disetujui oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Bagaimana pendapatnya? Ya, Rasulullah jawabnya unik. Rasulullah jawab, yes. Kau yang tidak mikir, jawabnya cuma gini. Sekarang engkau telah berada dalam kiblat. Jika engkau bersabar. Jawabannya cuma gitu dong. Jadi orang nyalah ke orang benar ke orang. Sekarang engkau berada di dalam kiblat. Jika engkau bersabar. Akhirnya napa niku? Menurut riwayat akhirnya Bara' sinten niku bin Ma'rur akhirnya ya, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Walaupun akhirnya kan nanti ada perintah napa? Kiblatnya itu berubah dari Baitul Maqdis kemudian kembali ke Ka'bah. Sampun. Terus kemudian terjadi sebuah perjanjian bagaimana pertemuan antara kaum Ansor dengan baginda Nabi. Kita tahu napa niku kaum Ansor tadi berjumlah berapa? 70 pinten? 73 tambah 2. Yang perempuan itu ada 2. Berarti jumlahnya semuanya ada 75. Akhirnya setelah pertemuan pertama itu kemudian aktivitas haji berjalan normal seperti biasa. Nah, ketika napa niku pertengahan hari Tasrek ya, itu kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang perlu jenengan ingat nggih,
pertemuan itu berjalan diam-diam. Pertemuan itu berjalan dengan diam. Jadi tidak ramai-ramai, tidak. Jadi mengendap-endap. Jadi memang pertemuan itu berjalan di tempat yang tersembunyi. Di terus rombongan, kita tahu tadi kan rombongan yang bait itu 73, 75 nih semuanya. Cuma sebenarnya rombongan kaum Madinah yang datang pada waktu itu banyak sekali. Di antaranya ada yang musyrik, ada yang muslim. Tadi yang muslim 75, sedangkan yang lain itu banyak dari kalangan musyrik, termasuk apa, salah satu pentolan Yahudi. Itu ada yang datang ke situ juga. Terus yang perlu jenengan ketahui, Abbas bin Abdul Muthalib pada waktu itu belum Islam. Abbas itu masih dalam keadaan seperti agama kaumnya. Terus perempuan yang ikut tadi namanya adalah sinten niku? Nasibah binti Ka'ab, dan yang kedua sinten punika Umi Mani atau Ummu Mani. Terus setelah sampai di Aqabah itu, di Syi'ib Aqabah, itu kemudian terjadi baiat. Cuman sebelum baiat niku pembukaan itu dibuka oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi waktu itu Rasulullah datang bersama dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi. Nah, dalam protokolernya itu Abbas bin Abdul Muthalib yang pertama kali ngomong. Ini jenengan perhatikan betul-betul. Hei orang Khazraj. Jadi Kanjeng Nabi, sahabat Quraisy, orang Quraisy itu kalau memanggil orang Madinah namanya adalah orang Khazraj. Walaupun di situ yang ikut baiat itu dua orang suku, yaitu Khazraj dan suku Aus. Dia mengatakan begini, wahai orang Ansor, orang Khazraj, keponakan Muhammad ini adalah bagian dari kami asalnya. Seperti kalian ketahui. Dan dia sudah mendapat perlindungan di daerah ini. Di daerah ini artinya saya telah melindungi dia. Cuman ternyata ponakan saya ini lebih suka kepada kalian yang ada di Madinah. Jika kalian mampu memenuhi yang diserukan oleh Muhammad untuk kalian dan sampean sanggup, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sanggup, ya jangan. Karena apa? Kalau kalian memenuhi keinginannya untuk membuat dia, melindungi dia dari serangan-serangan musuhnya, dari serangan orang-orang kafir, maka jenengan otomatis ketika melindungi dia akan berhadapan dengan orang-orang kafir itu Quraisy, akan berhadapan dengan menghadapi permusuhan. Dan itu otomatis Anda dituntut untuk berperang, mendapatkan rintangan-rintangan yang kemungkinan nyawa Anda hilang. Apakah Anda sanggup? Kalau tidak sanggup, tidak usah saja. Di sini saja sudah mendapatkan perlindungan dari kami. Akhirnya mereka menyatakan, kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan wahai Abbas, sekarang suruh Rasulullah itu untuk bicara. Dan yang perlu kamu ketahui, silakan Rasulullah ambil untuk dirinya dan untuk Tuhannya apa yang dia suka. Artinya orang-orang Ansar menyatakan siap, berani mati untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau bersabda, Rasulullah mengatakan, aku membaiat kalian agar kalian melindungi sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian. Akhirnya ketika itu dia mengatakan seperti itu, Rasulullah mengatakan seperti itu, akhirnya Barok bin Ma'rur mengatakan, ya demi zat yang mengutusmu dan membawa kebenaran, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi anak istri kami. Telah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami ini ahli perang dan ahli senjata. Itu kami wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Terus di tengah-tengah pembicaraan itu, Abu Haytham bin Atahyan menyela. Dia menyela mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita mempunyai hubungan dengan orang-orang Yahudi. Dan kami akan memutusnya. Jika kami telah melakukannya, kemudian Allah memenangkanmu, maka apakah engkau akan pulang
kepada kaummu dan meninggalkan kami? Nah, cara Jawane, umpama kula niku wis nglindungi jenengan, terus wis putus karo Yahudi, terus akhirnya jenengan niku bisa memenangkan hal perang ini. Apakah setelah perang selesai jenengan akan pulang lagi ke Mekah, meninggalkan kami? Akhirnya Rasulullah tersenyum. Beliau mengatakan, "La, tidak. Damukum dami. Darahmu adalah darahku. Kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangi kalian dan aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya." Akhirnya mereka menyatakan siap dan puas dengan jawaban Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, "Pilihlah untukku 12 orang pemimpin, 12 orang nakib." Jadi akhirnya mereka memilih 12 pemimpin, 9 dari suku Khazraj, yang 3 dari suku Aus. Pemimpin itu siapa saja? Yaitu adalah Abu Umamah atau dulu terkenal dengan nama Taimullah, itu pernah kita sebutkan. Kemudian Sa'ad bin Rabi. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawaha, ini dari suku Khazraj. Ya. Kemudian Rafi bin Malik. Kemudian tadi Al-Bara bin Ma'rur. Kemudian Abdullah bin Amr, bukan bin Umar ya, tapi Abdullah bin Amr, beda. Kemudian yang ketujuh Ubadah bin As-Samit. Kemudian ini yang kedelapan Sa'ad bin Ubadah. Sedang yang kesembilan adalah Al-Mundhir bin Amr bin Khamis. Itu dari suku Khazraj. Dari suku Aus, Usaid bin Hudair, ini yang dulu diislamkan oleh Sinten Mus'ab bin Umair. Kemudian Sa'ad bin Khaythamah, ini yang ke-11. Kemudian Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Ini 12 nakib inilah 12 pemimpin yang ditunjuk oleh baginda Nabi, yang kemudian tadi diberi napa niku janji untuk mereka supaya menyebarkan Islam. Terus pada waktu baiat itu yang kita perlu ketahui, itu adalah yang pertama kali mengelurkan tangan siap untuk dibaiat itu adalah Al-Bara bin Ma'rur. Inilah kehebatan orang-orang Ansar nggih, kendati mereka itu punya tantangan berat. Wis mlebu Islam, ijek dipasari kon nglindungi Nabi, dan konsekuensinya mereka harus napa? Siap mempertaruhkan nyawa demi menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada sebuah kisah begini. Ini ojo tersinggung ya. Ada seorang namanya Abbas bin Ubadah. Itu mengatakan begini, "Hai orang Khazraj, tahukah kalian untuk apa membuat berbaiat pada orang ini?" Akhirnya orang Khazraj atau Ansar mengatakan, "Ya, kami tahu." Terus Abbas bin Ubadah ini mengatakan begini, "Sesungguhnya kalian membaiat orang ini untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan orang-orang berkulit hitam. Jika harta kalian habis itu berarti kalian akan menimpa musibah dan meninggalkan pemimpin kalian dan kalian dianggap sebagai sebuah pembunuhan. Maka nggak usah menyerah saja sekalian saat sekarang. Tapi jika itu kalian lakukan, itu berarti kehinaan dunia dan akhirat. Tapi jika kalian yakin bahwa ini adalah memenuhi seruan orang-orang terhormat, demi Allah itu adalah kebaikan dunia dan akhirat, maka pertahankanlah dan ambillah." Akhirnya orang Khatib mengatakan, "Kami mengambilnya kendati hal itu mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat kami." Akhirnya terus mereka tanya, "Wahai Rasul, jika kami mati dan melakukan hal itu, atau misalnya kami melakukan itu kemudian kami mati, apa yang kami dapatkan Rasulullah?" Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Surga." Akhirnya orang Khatib mengatakan, "Wahai Rasulullah, ulurkan tangan panjenengan." Nah, akhirnya tangan kanjeng Nabi diulurkan, nggih. Kemudian mereka kemudian saling bergandengan, nggih.
berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, setelah Rasulullah membaiat, maka kemudian terdengar jeritan setan dari atas Al-Aqabah dengan teriakan keras yang ini kebetulan bisa didengar oleh orang-orang Hadrah yang hadir pada waktu itu. Jadi sahabat Ansor mendengar setan berkata, "Hai penduduk Al-Jabib, ketahuilah bahwa Muzammam itu julukan kanggo Kanjeng Nabi. Dan orang-orang murtad bersamanya telah bersatu untuk memerangi kalian." Ya benar, nek munggah setan, orang yang dulunya musyrik kemudian muslim dikatakan murtad. Nah, setelah setan berkata seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, ini azab setan al-Aqabah, ini azab azab. Dengarkan wahai musuh Allah, demi Allah aku pasti mematikanmu. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan kepada kaum Ansor, pulanglah kalian ke pos kalian. Jadi ini terjadi di tengah malam. Ya. Akhirnya mereka setelah bayat selesai pulang. Ya pulang pun diam-diam. Di pulangnya pun diam-diam. Dan ini ketika paginya orang Quraisy ternyata punya mata-mata mendengar kabar bahwasanya orang Khazraj, orang Ansor berbaiat. Kemudian mereka menangkap beberapa orang, salah satunya yang ditangkap adalah Sa'ad bin Ubadah. Yang lain akhirnya dilepas, yang ditangkap di cuma Sa'ad bin Ubadah. Uniknya Sa'ad bin Ubadah ketika ditangkap niku ya sempat dipukuli dan sebagainya. Ini ada orang Quraisy yang datang, "Wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu punya jasa enggak sama orang-orang orang Mekah? Adakah orang Mekah, orang Quraisy yang pernah datang ke tempatmu?" "Oh iya ada." "Ada." "Siapa?" "Oh ya, akhirnya dia adalah Jubair bin Mut'im dan Al-Haris. Dia itu pernah saya lindungi untuk bisnis. Akhirnya, udah kamu teriak saja, ngomong. Saya ini adalah rekan bisnisnya Jubair bin Ad dan Al-Haris bin Harb. Terus bungok-bungok ngaten niku akhirnya terdengar. Akhirnya ada orang mencari Jubair bin Mut'im dan Haris bin Harb. Terus mengatakan, "Wahai Jubair, kamu kenal nggak dengan orang ini? Dia sedang disiksa di padang pasir." "Oh iya, saya kenal." Akhirnya dua orang ini datang, terus minta sama orang-orang Quraisy, "Jangan siksa dia, dia pernah melindungi saya." Jadi kong kaling kong untuk membebaskan Sa'ad bin Ubadah. Terus ini kisah setelah akhirnya kaum Ansor ini kembali lagi ke Madinah, mereka menampakkan Islam di sana. Cuman yang perlu kita ketahui, tetap di Madinah masih ada sisa seorang yang menyembah berhala. Salah satu tokoh yang menyembah berhala namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Di Amr bin Jamuh ini suka menyembah berhala, di berhalanya digawe dhewe, terus dihias, gitu. Terus diberi nama Manat. Ya, jelas orang-orang dulu kan namanya memberi nama berhala namanya adalah Manat. Ada dua orang pemuda yang dari Bani Islam yaitu Mu'ad bin Jabal dan sinten punika? Anak Amr bin Mu'ad. Jadi dua orang pemuda ini mencari lengahnya sinten Amr bin Jamuh. Ketika lengah berhala ini dicuri. Dicuri kemudian dibuang di got. Gotnya itu adalah tempat pembuangan BAB. Jadi bau kotoran. Nah, akhirnya paginya Amr ini bangun melihat berhala tidak ada, ngamuk dia. Celaka kalian, siapa yang telah berbuat jahat terhadap Tuhan kita tadi malam? Tuhanku kok dicuri ngaten niku. Digoleki ketemu kok ndeleneng got tempat BAB, terus diambil dicuci ngaten niku. Terus dia sambil mencuci sambil ngomong niku gremeng, "Demi Allah, jika aku mengetahui orang yang berbuat seperti ini terhadap berhalaku, aku pasti menghinanya." Terus dikembalikan, berhala itu dicuci, dibersihkan, terus dihias, diberi perhiasan. Dua orang ini tidak kapok. Malamnya lagi dia mencuri berhala sama. Kemudian ditaruh di tempat itu tempat BAB tadi. Akhirnya dia bangun pagi, dia ngamuk lagi. Terus nyari lagi, ketemu lagi di tempat yang sama. Dicuci lagi. Nah, terakhirnya dia pegel ngene. "Demi Allah, aku tidak rela
orang telah menyanyiakan engkau wahai berhala. Berarti berhalanya dijak ngomong. Dah gini saja. Sekarang engkau kuberi pedang. Nanti berhalanya dijak ngomong terus berhalanya dikai pedang. Kalau nanti ada orang yang macam-macam sama kamu, bunuh saja pakai pedang ini. Akhirnya dia tidur lagi. Nah, dua orang ini tidak kapok lagi. Datang lagi, curi berhala lagi, terus pedangnya diambil. Nah, sebagai ganti pedangnya, ya, berhala tadi sebelum ditaruh di got tempat BAB, diberi nama, diberi bangkai anjing. Di bangkai anjing diikat dengan tali, ditaruh di berhala itu. Kemudian dilempar ke got, namanya terkenal got Bani Salimah. Itu got tempat pembuangan BAB. Nah, akhirnya esok paginya, ketika Amr bin Jamuh bangun tidak melihat berhalanya, kemudian ia keluar mencari berhalanya. Ya kebetulan dia sudah hafal, ini paling rono. Kebetulan sampai di got, terus dia melihat berhalanya dalam keadaan terjungkir, dikaitkan dengan bangkai anjing. Nah, begitu dia ngangkat, terus ada bangkai anjing di situ, hidayahnya Allah turun. Ya akhirnya menyadari betapa hakikat yang sebenarnya apa yang diajak bicara selama ini tidak mampu melindungi diri saja tidak mampu, melindungi diri sendirinya saja tidak mampu. Akhirnya dia sadar, akhirnya justru kemudian dia masuk Islam. Ya inilah. Nanti goro-goro tahanom sing rada beling sithik gitu. Untuk melihat hal yang tidak benar dia nekat, ya, akhirnya justru malah hidayah turun kepada Amr bin Jamuh. Terus Baitul Aqabah niki, Baitul Aqabah kedua ini dimakan Baitul perang. Kalau yang pertama tadi kan dulu ada Baitul Ula itu adalah Baitul Aqabah, Baitul Nisa karena baiat tapi tidak ada embel-embel perang. Kalau baiat yang kedua ini sudah ada embel-embel perang, artinya konsekuensi dari baiat ini adalah melindungi baginda Nabi, otomatis konsekuensinya kalau dia siap, itu harus siap untuk berperang melawan orang-orang yang ingin melukai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terkenal kalau baiat yang pertama adalah Baitul Nisa. Intinya ginilah, bagaimana kita melihat perjuangan para orang-orang terdahulu, di samping dia itu memeluk Islam, gitu, tapi juga ada konsekuensi yang berat. Dia rela melindungi baginda Nabi, padahal di sekitarnya sudah ada ancaman-ancaman yang kuat yang akan satu saat dan kapan bisa menghilangkan nyawanya. Tapi mereka siap sedia. Memang bayangin orang yang bukan penduduk aslinya, bukan apa-apanya, datang dengan membawa ajaran agama yang baru. Terus kemudian orang yang baru ini minta perlindungan, konsekuensinya orang yang melindungi akan bertaruh nyawa. Ini betapa sahabat Ansor itu kedudukannya luar biasa. Maka wajarlah kalau sahabat Ansor ini sangat beruntung karena apa? Kemudian dia hidup bersama dengan baginda Nabi sampai baginda Nabi wafat pun beliau dimakamkan di kota Madinah. Semua kita sahabat meneladani teladan para sahabat-sahabat Ansor ini dalam rangka untuk ikut serta menggerakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menggerakkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga sistem persahabatan yang dijalani oleh baginda Nabi ini dapat kita tiru sehingga negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini selalu dalam keadaan damai. Alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.